Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Benijar M. Andri. Saya dosen Universitas Galuh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studi Kelayakan Agribisnis atau disingkat SKA. SKA ini berjumlah 3 SKS, di mana yang 2 itu mata kuliah teori, yang 1 praktikum lapangan ke usaha yang di bidang agribisnis. Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana akan memulai suatu usaha khususnya di bidang agribisnis, dari mulai perencanaan, persiapan apa saja yang harus dilakukan, dari mana memulai suatu usaha, bagaimana jika suatu usaha sudah berjalan atau dievaluasi, usaha berjalan dalam periode tertentu, tentu saja bagaimana cara untuk memperbesar suatu usaha khususnya di bidang agribisnis. Praktikum mata kuliah ini difokuskan mahasiswa membuat kelompok terdiri dari 4 orang mahasiswa, di mana dari setiap kelompok itu membahas berbeda-beda suatu usaha di bidang agribisnis. Contoh misalkan kelompok 1 di bidang aspek pasar dan pemasaran, kelompok 2 aspek teknis dan produksi, kelompok 3 kelompok aspek manajemen dan ekonomi, dan seterusnya. Pembelajaran yang diterapkan di sini ada 3 metode. Pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua yaitu demonstrasi atau simulasi, di mana nanti mahasiswa akan mensimulasikan bagaimana suatu usaha itu berjalan di awal, di tengah, atau di akhir, bagaimana memanage suatu usaha agar supaya tetap berjalan. Yang ketiga yaitu diskusi. Nah, ini diskusi kelompok selama ini yang saya lakukan dalam tugas praktikum kelompok, dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian metode demonstrasi atau praktek, metode ini saya berikan aplikasi contoh perkembangan usaha dalam ekonomi umumnya bidang agribisnis, dengan tujuan agar mahasiswa tadi lebih tertarik untuk mengembangkan pola pikirnya. Dalam menghubungkan teori dan praktek, tentunya dalam kelompok, dan memberikan topik permasalahan ataupun di bidang usaha agribisnis, sehingga mahasiswa tadi itu dapat mempresentasikan dan mendiskusikannya. Tujuan dari metode diskusi ini adalah lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikirannya, dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Selain itu, saya juga mencoba menerapkan strategi pembelajaran, yaitu strategi based learning atau PBL, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali. Mahasiswa dapat berinteraksi, mengungkapkan kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi pada saat ini. Misalkan bagaimana memulai suatu usaha, ada yang memulai dari nol atau memulai dari franchise, misalkan seperti makanan-makanan yang sudah ada seperti KFC, McDonald, dan sebagainya, contohnya itu. Yang ketiga, bagaimana meneruskan usaha yang sudah ada dan sudah memiliki nama yang sudah terkenal di masyarakat. Pembelajaran kuliah selama pandemi menggunakan aplikasi Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Gunanya untuk Google Classroom itu menyampaikan materi. Jadi sebelum saya tatap muka minggu kemarin sudah dibagikan dulu untuk materinya, sehingga mahasiswa dapat membaca atau menelaah suatu materi yang akan dibahas di minggu berikutnya. Selain materi juga ada tugas, ada kuis, dan penilaian atau lainnya. Materi yang sudah dibagikan tadi tentu pasti ada pertanyaan di minggu berikutnya. Mahasiswa pasti akan sangat aktif menanyakan pertanyaan-pertanyaan bagaimana tentang materi yang sudah saya share atau dibagikan di Google Classroom. Untuk perkuliahannya sendiri, yaitu saya sering menggunakan Google Meet. Pada awal perkuliahan tentu saja berbeda dengan tatap muka biasa seperti sebelum pandemi. Kalau untuk yang selama ini saya pandemi ini melakukan kontrak kuliah dengan keadaan tertentu, seperti
login ke Google Meet 10 menit toleransi, jadi tidak akan dimasukkan atau tidak akan diadmit. Kedua, kehadiran mengisi form sesuai dengan jadwal kuliah di jadwal perkuliahan semester ganjil atau genap. Pada pencapaian pembelajaran mata kuliah studi kelayakan agribisnis ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, aspek-aspek desain dan daur hidup aktivitas agribisnis dan ruang lingkup studi kelayakan agribisnis. Pada pertemuan kedua, menjelaskan pengertian pasar, manfaat STP atau segmentasi, targeting, positioning, kondisi persaingan dalam industri, atau di sini misalkan di dalam pertanian itu agroindustri, besarnya pangsa pasar, jumlah barang yang diminta dan dipasarkan dalam studi kelayakan agribisnis. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai konsumen berdasarkan 3 tingkatan menurut Kotler. Selanjutnya, pertemuan keempat, mahasiswa mampu mengukur besarnya permintaan. 2. Menghitung perkiraan jumlah permintaan untuk masa yang akan datang secara manual, atau di sini dalam kasus yang sederhana saja. Pertemuan kelima yaitu mampu pertama merencanakan kapasitas produksi suatu barang dalam suatu usaha, di sini bidang agribisnis, merencanakan konsep pemilihan teknologi dan peralatan yang sesuai dengan tentunya dengan sesuai bidang usaha agribisnis. Jika cocok digunakan teknologi digunakan, kalau tidak akan digunakan. Menentukan contoh lokasi dan distribusi. Nah, ini lokasi biasanya untuk lokasi produksi atau lokasi untuk distribusi. Beda, untuk lokasi produksi itu biasanya mendekati ke sumber daya produksi. Nah, untuk yang distribusinya biasanya dekat ke sumber keramaian seperti pertokoan, ke kantor-kantor atau ke dekat pasar yang ada di kota biasanya. Keempat, menentukan contoh tata letak fasilitas. 5. Menghitung luas produksi yang optimal. Nah, ini tentu saja kalau kita memproduksi dalam suatu periode itu harus ada titik tertentu dalam suatu produksi. Jadi jangan sampai kita produksi dapat merugikan diri kita sendiri. Keenam, mahasiswa mampu dalam menentukan lokasi berdasarkan analisis metode transportasi. Jelas, kalau di sini transportasi itu sangat penting lah peranannya untuk suatu usaha dalam bidang agribisnis. Kedua, menganalisis proses produksi. Bagaimana selama ini proses produksi itu, apakah sesuai atau tidak. Jadi nanti mahasiswa dapat menggunakan teknologi yang tepat guna. Ketujuh, pertemuan ketujuh itu mahasiswa mampu menyusun rencana kerja proyek agribisnis. Kedua, menyusun urutan-urutan kerja proyek secara efektif. Ketiga, menyusun organisasi berikut tugas pokok manajemen yang mengoperasikan proyek. Pada pertemuan ke-8 yaitu UTS. UTS di sini diselenggarakan secara daring. Nah, pertemuan ke-9 selanjutnya setelah UTS, mahasiswa mampu menyusun urutan-urutan kerja proyek secara efektif. 2. Menyusun struktur organisasi dan menentukan persyaratan SDM yang mengisi struktur tersebut. Selanjutnya pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menganalisis sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya ke-11, mahasiswa mampu menentukan jumlah modal kerja untuk usaha khususnya di bidang agribisnis. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memperkirakan arus kas dan menentukan break-even point atau titik impas. Selanjutnya, pertemuan ke-13, mahasiswa dapat menentukan atau menilai suatu investasi berdasarkan kriteria keuangan atau time value of money. Pada pertemuan ke-14 dan ke-15 dan seterusnya itu, sebelum UAS, dilaksanakan praktikum lapangan, di mana mahasiswa disebar ke suatu bidang usaha di bidang agribisnis khususnya seperti agroindustri,
home industri dan sebagainya. Jadi nanti mahasiswa akan mempresentasikan hasil bagaimana dari kerja di lapangan. Pada pertemuan ke-16 yaitu sudah jelas dilakukan secara daring juga untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah saya yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya video pembelajaran saya dalam mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis yang dilakukan secara daring pada semester kemarin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran pada mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis. Nah, di sini ada pengertian pasar. Pasar tentunya dulu itu diidentik dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi untuk sekarang itu tidak berlaku karena sudah zamannya modern, nah, seperti penggunaan sosmed atau bahkan marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Di sini ada beberapa pengertian tentang pasar, yaitu pertama tempat pertemuan penjual dan pembeli, itu dulu ya. Kedua, suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga terbentuknya harga. Ketiga, kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Tentu ya, jadi harus ada uang untuk alat tukar atau alat jual beli. Nah, sehingga tiga faktor utama penunjang terjadinya pasar itu menurut Stanton di sini, orang dengan keinginannya, daya beli, dan tingkah laku pembeliannya. Sini ada pengertian permintaan dan penawaran. Ini sudah tentu ya didapatkan di mata kuliah ekonomi atau ekonomi pertanian atau sudah ada mata kuliah sebelum-sebelumnya lah. Karena ini kan di semester 4 pasti sudah dapat di pemasaran, ilmu pemasaran atau dan sebagainya. Di sini ada pengertian permintaan. Permintaan itu jelas ya, sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Dalam permintaan juga ada penawaran, sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Di sini ada bentuk pasar. Di sini ada bentuk pasar pertama itu menurut bentuk pasar produsen. Pertama, pasar persaingan sempurna. Nah, ini jumlah banyak kecilnya tingkat persaingan tinggi produsen konsumen tentu saja tanpa ada batasan. Kedua, pasar monopoli, pasar tunggal seperti BUMN, contohnya itu Pertamina atau PLN. Kalau di daerah-daerah mungkin ada PDAM ya, PDAM di tingkat kabupaten atau kota. Pasar oligopoli, terakhir pasar persaingan monopolistik. Sini ada bentuk pasar konsumen. Tadi bentuk pasar produsen, sekarang bentuk pasar konsumen. Di sini ada pasar konsumen, kedua pasar industri, ketiga pasar penjual kembali atau reseller ya, yang sekarang lagi musim ini menjual kembali tanpa modal ya, tanpa mempunyai barang atau disimpan di gudang, cuma modal siapa yang membutuhkan dan siapa yang mempunyai modal atau siapa yang membutuhkan. Nah itu. Nah ini ada juga pasar pemerintah. Kalau ini khusus lah, seperti lelang barang-barang pemerintah seperti itu ya. Barang yang bukan tidak berguna, tapi yang sudah tidak terpakai kegunaannya atau masa umurnya sudah lanjut. Nah di sini ada segmentasi pasar (STP). Ya. Di sini ada segmentasi pasar, yaitu membaginya pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Di sini pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi untuk lebih singkatnya itu pembagian menurut beberapa kategori lah. Di sini ada beberapa kategori berdasarkan geografis,
berdasarkan demografis. Geografis itu bangsa, provinsi, kabupaten. Kedua, demografis, umur, jenis kelamin, dan sebagainya di sini ada. Ketiga, psikografis, kelas sosial, gaya hidup. Keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Nah, tadi ada juga target pasar. Di sini target pasar itu, kalau lebih singkatnya itu target, mohon maaf, jadi ada kecil, menengah, atau target atas lah. Di sini targetnya kita mau kemana nih? Usaha yang akan kita usahakan itu jangan sampai produk misalkan keripik dibungkus dengan kemasan yang standing pots, tapi ke kelas ke bawah misalkan. Itu kan dari segi harga juga pasti tidak akan terjangkau lah oleh kalangan ekonomi bawah misalkan. Nah, itu contohnya. Nah, ini lanjutan. Pemasaran serba sama, yaitu pemasaran yang melayani semua pasar dan tawaran pasar agar tidak ada perbedaan. Jadi di dalam suatu lokasi pasarnya itu produknya itu sama semua, seperti contohnya di pasar ada yang menjual pisang, semua pisang gitu semua. Kedua, pemasaran serba aneka, ini jelas ya, yang semua pendapatan tujuan kepribadian seperti beda desain untuk industri mobil. Ketiga, pemasaran terpadu khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Nah, ini positioning ya, penempatan posisi. Memilih posisi untuk mewujudkan identifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Ini sudah jelas ya. Nah, di sini ada sikap, perilaku konsumen, ada beberapa ya. Sikapnya itu tergantung pertama karakteristik, kedua sumber sikap, fungsi sikap, dan komponen sikap. Perilaku juga ada yang kasat mata dan tidak kasat mata. Contohnya yang kasat mata itu jumlah dan waktu pembelian, karena siapa dan dengan siapa. Tidak kasat mata itu persepsi atau kesukaan lah, tingkat kesukaan kita. Ini manajemen pemasaran. Mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran, strategi, kelemahan, reaksi, pola reaksi, dan memilih pesaing. Nah, di sini ada bauran pemasaran atau kita juga disebut mix marketing ya. Ada kebijakan produk, harga, distribusi, dan promosi ya. 4P biasanya ini ya disebutnya. Nah, ini kebijakan produk. Misalkan di sini ada penentuan logo. Nah, logo, moto juga ya. Logo itu misalkan membuat logo yang relevan lah. Kalau misalkan produk kita pisang, pasti jelas gambarnya itu harus ada gambar pisangnya lah sedikit, atau yang dominan itu gambar pisang. Menciptakan merek. Nah, ini merek dagang itu biasanya yang gampang diingat atau yang unik ya. Nah, itu. Ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan juga jelas ya. Kemasannya mau semenarik mungkin ya, jangan sampai polos, cuma tulisannya sedikit. Nah, misal keputusan label. Kalau label ini ada label MUI atau label PIRT misalkan. Nah, kebijakan harga. Nah, ini kebijakan biasanya ada 3 nih. Yang pertama, skimming pricing. Jadi awal produk itu ditentukan setinggi-tingginya. Kedua, penetracing pricing, yaitu menentukan harga serendah-rendahnya, mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Ketiga, status quo pricing. Harga ditentukan sesuai dengan harga pesaing. Jadi menentukan harga itu menanya-nanyakan dulu ke daerah sekitar atau yang produknya sama untuk menentukan harga jualnya. Nah, ini kebijakan distribusi atau place tempat. Jelas, penentuan lokasi itu harus diperhatikan juga, karena di sini ada beberapa pertimbangan untuk pemilihan lokasi. Pertama, dengan dekat dengan kawasan industri, perkantoran, pasar, pemerintah, perumahan, ataupun mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Terakhir, kebijakan promosi. Nah, ini promosi ini sangat penting ya. Pertama ada periklanan, advertising, promosi penjualan, publisitas, dan juga penjualan pribadi. Tapi yang tidak kalah penting itu
penjualan dari mulut ke mulut ya, karena itu yang paling efektif ya. Pertama tidak menggunakan biaya, jadi secara tidak langsung juga produk kita itu diiklankan oleh teman-teman kita. Nah, sebelum lanjut, silahkan ada yang ingin bertanya dulu sebelum ini ditutup, atau silahkan ada yang ingin ditanyakan dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan, Ifsad. Ya, izin bertanya Pak. Silahkan. Dalam mengawali suatu usaha ya Pak, Ya. ada berapa cara yang efektif untuk memulai suatu usaha. Nah, dari setiap cara tersebut, apakah ada keuntungan dan kelemahannya Pak? Mungkin seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi Ya, untuk terima kasih Pak. baik, terima kasih Irsyad, betul ya. Jadi nanti untuk memulai suatu usaha itu ada beberapa cara ya, 3 kurang lebih itu. Pertama, memulai dari nol ya. Dari nol itu Irsyad nanti memulai dari nol, menghitung memulai dari modalnya berapa, kebutuhan tenaga kerja berapa, menentukan pasar tadi ya, STP tadi ya, segmentasi, targeting, dan positioning kemana gitu. Jadi kelebihannya apa? Keuntungannya itu misalkan pertama tahu kita dari nol ya, usahanya itu mulai dari nol berapa, tapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu belum dikenal luas oleh kalangan masyarakat atau konsumen lah di sini. Jadi itu tidak dikenal luas lah, karena kan mulainya dari nol. Itu harus sabar. Pengalaman saya juga berusaha ya, mulai dari nol itu awal-awal tahun atau pertama itu pasti belum banyak pembeli atau konsumen. Kedua, dengan cara membeli yang sudah ada atau teman misalkan nih, sekarang lagi musim angkringan ya, angkringan yang di jalan itu. Nah, biasanya memulai usaha itu dari tengah-tengah. Nah, itu maksudnya dari tengah-tengah itu si penjual angkringan yang sudah biasa menjual, karena mungkin dia berubah pikiran ingin menjadi pekerja kantoran atau eh, pekerjaan yang mempunyai gaji tetap lah, karena berubah pikiran dia ingin menjual rodanya beserta lapaknya misalkan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk memulai usaha. Nah, itu jadi misalkan keuntungannya itu kita sudah punya nama ya, meskipun belum tentu seluas mungkin, tapi ada yang sudah dikenal di masyarakat atau di dalam kalangan konsumen. Nah, itu jadi untuk konsumen itu bisa jadi diketahui. Ketiga, tadi untuk mulai usaha itu misalkan franchise ya, tahu ya franchise, seperti yang di kalangan apa, chicken ya, atau di apa misalkan minuman itu boba atau yang lainnya juga. Nah, itu kan memulainya tidak perlu dari nol pertengahan, tapi itu sudah mempunyai nama-nama yang sudah tinggi lah. Nah, itu jadi bisa ini memulai dari kelebihannya sudah di kalangan luas, sudah dikenal, tapi kita tidak bisa membuat cabang. Karena kan kalau untuk membuat cabang, kita harus memperoleh izin dulu dari yang mempunyai sertifikasi tentang apa franchise gitu. Jadi kita tidak bisa membuka cabang sendiri itu. Tapi kalau yang mulai dari nol dan pertengahan itu, kita bisa mempunyai cabang di tempat-tempat lain gitu. Tapi kalau untuk franchise biasanya untuk memulai suatu apa, untuk membuka lagi suatu cabang, kita harus membeli lagi lisensi namanya itu ya, lisensi itu sendiri. Baik, itu mungkin ya dari Iksad pertanyaan untuk memulai suatu usaha atau ya suatu usaha lah. Ini usaha untuk umum, umumnya untuk khususnya untuk agribisnis juga bisa lah ya. Makanan kan itu juga agribisnis ya, di bidang agroindustri. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk lebih jelasnya materi sudah saya bagikan ya di Google Classroom. Ada juga yang di WhatsApp group ya. Jadi nanti kalian itu bisa baca dulu sebelumnya, ditanyakan di minggu berikutnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sekian dan terima kasih.